satu lagi yang kelima, ya Allah nggak jadi nikah nih ya Allah. Yang kelima nama saya, Masya Allah, akhirnya semuanya kasih saya selamat. Yang 4 lagi nggak dapat selamat apa-apa. Selamat ya kamu jadi nikah. Saya telepon, Insya Allah kita jadi nikah. Berangkat haji. Di haji, qadarullah Allah yang merencanakan mertua saya dari Tuban haji juga tahun itu. Nikahlah kita di Masjidil Haram. Setelah semua selesai rangkaian haji, kita nikah. Saya ketemu mertua di haji itu gara-gara apa? Busnya mertua saya nyasar. Allah takdirkan kayak gitu, nyasar busnya. Dari satu kloter cuma satu rombongan yang nyasar, yang paling belakang. Mertua saya nelfon saya, "Nak," bangga banget saya dipanggil nak. Iya Abah. Oh ya siap Bah, di mana Bah? Nggak tahu, ini batu semua. Kan bukan aku. Oh nggak apa-apa Pak, nanti saya insya Allah ke situ. Padahal saya juga nggak tahu di mana. Dan dulu tidak ada Sherlock. Gimana Sherlocknya? Ke langit. Ya Allah, Abah saya nyasar. Saya naik taksi, saya bilang ke supir taksi, saya pokoknya mau keliling, nggak ada tujuan. Dia juga heran. Jalan aja, saya bayar. Jalan, ketemu. Kan ada tulisannya tuh dari kloter mana, dari rombongan mana. Wah ini nih bus abah saya. Saya berhentiin, saya naik. Langsung abah saya bangga memperkenalkan sebus. Ini anak saya, ini anak saya. Setelah nikah, alhamdulillah balik ke Mesir. Pas sudah beres akan nikah, nelpon yang kita udah halal. Oh Masya Allah. Udah nikah, balik ke Mesir, tinggal di rumah sendiri, udah nggak lagi bareng dengan teman-teman di kos-kosan. Setelah itulah yang tadi saya bilang, rezeki itu mudah banget sama Allah. Itu janji Allah. Udah yakin, Bismillah hijrah. Hijrah dari pekerjaan yang dosa, yang gara-gara kerja di situ nggak bisa sholat Jumat, yang gara-gara kerja di situ nggak bisa pakai jilbab, yang gara-gara di situ nambah dosa riba. Hijrah misalnya nih, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu janji Allah dalam perjalanan hijrah. La tahzan, innallaha ma'ana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakara wa la yakilu man tawakkala alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو
كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama ayahanda kita, guru kita Bapak Haji Sugiyatno, kemudian Ustadz Lukman, kemudian Bapak Ja'far Farouk Abdillah, kemudian Bapak Haji Mustain, Dr. Edi, para alim ulama, para pengurus takmir masjid, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman anak-anak muda Sumeneb dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan belajar sejarah. Jadi bukan konser. Mau belajar sejarah. Karena malam ini masuk tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah. Yang bertepatan dengan peringatan dan juga haflah syukur Tahun Baru Islam. Maka ini adalah sebuah momen yang baik buat kita untuk kilas balik sejarah Nabi, karena di dalam sejarah Nabi itu terdapat banyak sekali hikmah dan juga ibrah untuk orang yang berpikir. Sebagaimana judul kajian kita pada malam ini adalah memetik hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tentang sejarah itu, saya ingin nanya dulu ke teman-teman. Siapa yang udah hijrah status? Ini pertanyaan buat yang muda-muda. Kalau yang udah senior, insya Allah statusnya udah settle, udah tenang. Anak-anak muda itu salah satu hijrah yang kayaknya sifatnya darurat adalah hijrah status. Pilihannya cuma 2, nikahin atau putusin. Gak ada pacarin. Tambahin. Itu. Saya nggak berani ngomong ya Pak. Ada ibu-ibu dekat soalnya jaraknya. Ada bapak-bapak bilang nambahin. Itu bukan kata saya. Saya tidak merekomendasikan. Saya safety player, pemain aman. Jadi saya pengen nanya, sebetulnya bukan itu mah pertanyaan joke ya. Pertanyaan gimmick aja. Pertanyaan seriusnya gini. Kenapa sih tahun dalam kalender Islam itu dinamakan dengan nama tahun Hijriyah? Kenapa kira-kira? Karena diambil dari peristiwa hijrah. Sehingga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab diresmikanlah nama tahun itu dengan nama tahun Hijriyah dalam negara Madinah. Walaupun sebutannya udah ada sejak zaman Nabi, tapi baru officially, baru resmi ditetapkan oleh pemerintah, oleh raja, oleh khalifah waktu itu Umar bin Khattab menjadi nama tahun kalender Islam, tahun Hijriah. Dari mana nama Hijriah ini diambil? Dari perjalanan hijrah Nabi. Pertanyaan tafakurnya, kenapa kok yang dijadikan patokan nama tahun itu diambil dari peristiwa hijrah? Kenapa nggak peristiwa lain? Karena kebiasaan orang Arab pada zaman dulu menamakan nama tahun sesuai dengan peristiwa. Kalau ada peristiwa besar dijadikan nama tahun. Misalnya peristiwa ketika serangan pasukan gajah, sehingga disebut dengan nama tahun gajah. Tahun gajah 1, tahun gajah 2,
Setelah beberapa tahun berubah lagi namanya karena udah ada peristiwa yang lain. Itu udah kebiasaan orang Arab dahulu. Bahkan di kita juga gitu. Kalau saya kan asli dari Aceh. Kalau kita nggak punya kalender nih, zaman dulu, begitu terjadi musibah tsunami di Aceh tahun 2004, maka tahun di Aceh itu dinamakan dengan nama tahun tsunami. Tsunami 1, tsunami 2, dan seterusnya. Karena peristiwa besar. Ada banjir bandang, bandang 1, bandang 2. Artinya tahun itu dinamakan dengan nama peristiwa besar. Itu kebiasaan orang Arab. Dan itu juga yang mendasari kaum muslimin menamakan tahun dalam kalender Islam dengan nama tahun Hijriyah. Tapi kan kita bukan hanya punya peristiwa hijrah dalam sejarah Nabi. Ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang juga penting dan besar. Pertama, peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan peristiwa besar. Dan kejadiannya juga kejadian yang sangat agung. Terjadi kurang dekat. Oh, justru harus dekat. Feel back. Kejadiannya justru alam semesta itu memberikan ekspresi rasa syukur terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan munculnya bintang Muhammad. Istilahnya apa? Najmu Ahmad. Najmu Ahmadi, bintang Muhammad yang hanya muncul dalam sepanjang sejarah langit dan bumi sekali tok. Gak pernah muncul lagi. Muncul pas malam lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal. Keluar bintang Muhammad, Najmu Ahmad. Itu kan peristiwa besar. Belum lagi kehancuran berhala-berhala, belum lagi padamnya api di Persia. Banyak peristiwa-peristiwa agung terjadi dalam bentuk ekspresi menyambut lahirnya sosok yang sangat mulia dan sempurna, Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak dinamakan kalender Islam itu dengan nama tahun Maulud? Sehingga peristiwa hijrah terjadi pada tahun Maulud berapa coba? Kira-kira terjadi pada tahun Maulud berapa peristiwa hijrah itu? 571. Bukan miladiah, Maulud. Kalau miladiah itu Nasrani. Maulud Nabi. Kalau misalnya namanya Maulud, ngambil dari peristiwa lahirnya Nabi, kira-kira hijrah itu terjadi pada tahun berapa Maulud? Berat banget Ustaz materinya. Ini iseng, karena jarang dibahas nih tentang hijrah kayak gini. 53 Maulud. Kan Nabi dapat wahyu usia 40. Hijrah terjadi pada 13 tahun setelah Nabi dapat wahyu. Berarti tahun 53 Maulud. Kalau dinamakan dengan nama Maulud. Atau ada peristiwa lain lagi selain Maulud. Apa peristiwa? Peristiwa diutusnya Nabi, atau pertama sekali Nabi mendapatkan wahyu. Istilahnya bi'sah. Istilah bahasa Arabnya bi'sah. Kapan terjadi? Pada malam Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan malam 27, sebagian mengatakan malam 17 Ramadan. Allahu a'lam. Yang jelas pada bulan Ramadan Nabi sedang di Gua Hira dan didatangi malaikat Jibril dengan jarak hanya seujung anak panah saja dengan Nabi. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Iqra. Awal kali sosok Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Itu dikenal dengan nama Bi'sah. Kenapa nggak disebut tahun Islam itu tahun Bi'sah 1, Bi'sah 2? Sehingga peristiwa hijrah terjadi pada tahun 13 Bi'sah. Kan bisa juga. Karena Bi'sah itu peristiwa besar. Peristiwa ketika wahyu pertama turun, itu langit itu terbuka. Lalu malaikat-malaikat yang membawa wahyu, membawa Al-Quran berdiri berjajar dari langit ke-7 sampai langit pertama. Yang membawanya Jibril, tapi yang mengiringinya itu duta-dutanya malaikat. Disebut dengan malaikat-malaikat yang safaroh, kiramim bararah di dalam Al-Quran. Malaikat safaroh, kiramim
bararah. Apa arti safaroh? Safaroh itu safir, artinya duta, brand ambassador. Kalau dalam produk disebut dengan brand ambassador. Biasanya brand ambassador itu yang kece badai, yang keren, yang cantik, yang glowing, yang bening, kan gitu kan? Nah, kalau brand ambasadornya Al-Quran berarti malaikat yang paling kiramim bararah, yang paling istimewa. Walaupun semua malaikat itu istimewa, tapi ini yang paling unggul, yang paling istimewa terjadi pada malam itu. Kenapa nggak dinamakan dengan nama Bi'sa? Atau ada peristiwa lain juga yang hebat, namanya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi melintasi dari Mekah ke Madinah. Di Madinah malaikat Jibril mengatakan, ke sini engkau akan hijrah. Jadi ide hijrah terjadi pada malam Isra. Lalu dari Madinah melintas lagi sampai ke Bukit Tursaina, Mesir. Di perjalanan Nabi mencium harumnya wangi yang luar biasa dari bumi. Nabi bertanya, ini harum wangi dari mana? Kata Jibril, ini wangi dari kuburannya Masyidah, yang dibunuh oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa, yang setia dengan tauhid sampai akhir hayatnya bersama keluarga. Sampai di Tursina, terbang lagi, akhirnya sampai di Al-Aqsa, dan Nabi melakukan sholat berjamaah. Beliau jadi imam, makmumnya ribuan para nabi dan rasul. Nah, jumlah para anbiya itu lebih dari 100.000. Makmumnya ribuan para nabi, dan imamnya Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat di situ, Nabi naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi di sana, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan yang puncaknya langit ketujuh, ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setiap ketemu dengan para nabi, mereka menyambut Nabi Muhammad dengan kalimat ahlan bi akhis salih wa abdis salih wa wan nabi salih. Selamat datang saudara kami yang salih dan nabi yang salih. Kecuali Ibrahim. Ibrahim mengucapkan ahlan bi bnis salih wan nabi salih. Selamat datang anakku yang salih dan nabi yang salih. Kalau yang lain menganggap Nabi Muhammad saudara mereka, tapi Nabi Ibrahim anak beliau. Sehingga Nabi Muhammad itu disebut ibni. Di mana Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh? Di sebuah Ka'bah langit. Karena Ka'bah itu ada dua. Ada Ka'bah di bumi, namanya Baitullahil Haram. Ada Ka'bah langit, namanya Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah bumi, Baitullah Al-Haram. Sedangkan Ka'bah langit, Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang duduk bersandar di salah satu tiang Baitul Ma'mur. Dan tahukah kita seberapa luasnya Baitul Ma'mur? Luas banget teman-teman. Dari mana kita tahu? Ngukurnya gimana? Ngukurnya dari hadis, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Sejak Baitul Ma'mur diciptakan sampai hari ini, setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke sana dan gak keluar lagi sampai hari kiamat. Kebayang gak luasnya Baitul Ma'mur? 70.000 malaikat bukan tawaf terus keluar, masuk dan gak keluar lagi. Ngapain mereka malaikat itu? Malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk beribadah di Baitul Ma'mur. Makanya kalau kita gak beribadah kepada Allah, gak berkurang kebesaran Allah sama sekali. Karena di langit setiap hari bertambah minimal 70.000 malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya khusus beribadah di Baitul Ma'mur dan gak keluar lagi sampai hari kiamat. Kebayang gak dari sejak awal Allah menciptakan Baitul Ma'mur entah berapa miliar tahun yang lalu, sampai sekarang berarti berapa jumlah malaikat yang masuk ke sana? Satu malaikat ukurannya lebih gede daripada bumi. Sebegitu luasnya kerajaan Allah di Baitul Ma'mur. Itu baru satu Baitul Ma'mur doang, belum langit semuanya tuh. Setelah selesai berdialog dengan Nabiullah Ibrahim, naik lagi sampai batas yang tidak bisa dilewati oleh siapapun, yaitu Sidrah Al-Muntaha. Sidrah artinya pohon, Al-Muntaha artinya pembatas atau yang paling ujung. Pohon yang menjadi pembatas paling ujung yang bisa dijangkau oleh makhluk, yaitu Jibril alaihissalam. Setelah itu Jibril, ketika ada di Sidrah Muntaha, tahu nggak gimana Jibril? Apa yang terjadi sama Jibril? Ketika di Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa membawa engkau lebih jauh dari ini. Inilah batas terakhir saya mampu mengantarkanmu ya Rasulullah.
Setelah ini engkau lanjutkan sendiri. Ketika Jibril mengatakan demikian, terbukalah satu hijab, satu tabir di antara hijab-hijab Allah. Ketika satu hijab saja di antara hijab Allah yang diliputi cahaya itu terbuka, Jibril langsung jatuh seperti ini. Jatuhnya Jibril tuh gini. Seperti kata ulama dalam hadis, seperti kain dipegang ujungnya. Ini Jibril dilepaskan. Begitulah jatuhnya Jibril ketika hijab cahaya Allah dibukakan. Langsung jatuh tersungkur. Kharru sujjada wa bukiya, tersungkur, sujud, nangis minta ampun karena takutnya Jibril kepada Allah. Itu terjadi di Sidratul Muntaha. Maka Allah mengizinkan makhluknya, hambanya yang paling mulia di atas semua hambanya, satu-satunya yang bisa melintasi Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW. Kenapa nggak dinamakan dengan tahun Mi'raj? Sebegitu agungnya peristiwa tersebut. Ini kalau kita mau lihat ya, seberapa pentingnya hijrah. Sampai dipilih di antara semua peristiwa-peristiwa besar, ini yang dipilih, hijrah. Padahal ada Maulud, padahal ada nuzul Quran atau bi'sah, padahal ada Isra, padahal ada Mi'raj. Kok hijrah yang diambil? Itu bukan sepele teman-teman bab hijrah ini. Atau setelah hijrah ada juga peristiwa lain yang juga besar. Peristiwa apa? Peristiwa Badar. Kenapa nggak dinamakan dengan tahun Badar 1, Badar 2? Karena Badar juga peristiwa agung. Salah satu di antara indikasi atau contoh keagungan Badar, di mana Allah menurunkan pertolongannya yang luar biasa kepada kaum muslimin dalam perang Badar, mulai dari hari yang kemarin, malamnya dan esoknya. Malamnya Nabi beristighosah kepada Allah. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika engkau beristighosah kepada Rabbmu. Istighosah, apa arti istighosah? Kan kita sering beristighosah. Apa arti istighosah? Istighosah itu bukan tradisi. Istighosah itu sunnah Nabi. Itu bukan tradisi, itu sunnah Nabi. Apa arti istighosah? Doa panjang. Itu arti istighosah, doa yang panjang. Tastaghithuna rabbakum. Tastaghithun fi'lul mudhari dari istighosah. Ketika engkau berdoa dengan doa yang sangat panjang sampai air mata membasahi janggutmu, itu istighosah. Gimana cara Nabi berdoa dengan istighosah? Bukan gini. Saking Nabi mengharapkan pertolongan Allah. Artinya posisi tangan dalam berdoa itu yang dicontohkan Nabi banyak. Nabi pernah berdoa tanpa mengangkat tangan. Misalnya doa syafaat atau doa makan. Tidak perlu harus mengangkat tangan. Mengangkat tangan juga tidak mengapa. Ada juga Nabi mencontohkan doa dengan mengangkat kedua tangannya seperti ini, sejajar dengan dada beliau. Tapi ada juga Nabi berdoa dengan menelunjuk. Jadi doa nggak harus kayak gini aja, bisa juga dengan mengangkat telunjuk. Ini tuh bukan nyuruh-nyuruh Allah ya. Ini maksudnya, ya Allah, Engkau saja harapan kami satu-satunya. Ini maksudnya, bukan Allah harus loh ya, harus ya. Nggak gitu maksudnya. Jadi jangan disalah artikan maksud dari telunjuk. Ketika kita berdoa ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, itu tuh maksudnya ya Allah Engkau satu-satunya harapan kami. Itu maksudnya, bukan nunjuk-nunjuk Allah. Dan Nabi juga mencontohkan berdoa dengan angkat tangan setinggi mungkin. Itu bisa dicontohin sama kita, terutama bab jodoh. Tastaghithun, ya istighosah, ya Allah. Tadi ketemu di Masjid Nur Muhammad, tapi nggak tahu namanya, nggak tahu juga akunnya apa. Angka yang tinggi, ya istighosah. Maka fastajaba lakum, gara-gara istighosah Allah istijabah langsung. Ya Allah, saya nggak tahu namanya tapi Engkau Maha tahu. Saya nggak tahu akunnya tapi Engkau Maha tahu. Saya cuma kebayang-bayang wajahnya, ya Allah, itu tipe saya banget. Balik lagi ke cerita tadi, itu gimmick kan? Biar nggak ngantuk. Artinya perang Badar, Allah setelah istighosah menurunkan 1000 malaikat loh. Dan malaikat itu bukan cuma turun
Say hello doang, bukan. Malaikat itu turun, nyamber, ikut berperang, naik lagi. Datang lagi yang berikutnya, nyamber, ikut berperang, naik lagi. Disambar tuh sama malaikat. Malaikat yang turun itu gimana? Malaikat yang turun pada perang Badar memakai kuda putih, ikat kepala hijau, dan di antara mereka ada yang memakai busur panah yang persis sama dengan bentuk busur panahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca hadis-hadis tentang perang Badar, itu ngeri banget, dahsyat sekali peristiwa itu. Datang dari atas dengan ikat kepala hijau, kemudian menunggangi kuda putih, nyamper, benar-benar nyamper kayak pesawat tempur. Dan ketika nyamper itu debu-debu, abu-abu itu berterbangan sampai terdengar suara teriakan orang-orang kafir Quraisy yang ditebas sama para malaikat. Dan ketika malaikat naik ke atas, yang tersisa setelah abunya udah turun, yang tersisa jasad-jasad orang Quraisy yang terbunuh sama malaikat. Ngeri pertolongannya. Kenapa nggak dinamakan dengan tahun Badar? Bahkan veteran Badar, ahlu Badar yang ikut perang Badar, setelah selesai perang Badar, Allah jaminkan masuk surga. Lakukan apa yang kalian suka, Allah ampuni dosa kalian dan dijamin masuk surga. Saking istimewanya veteran Badar. Kenapa nggak dinamakan dengan nama tahun Badar? Atau peristiwa lain yang juga besar, apa? Peristiwa Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa enggak namanya tahun Fath atau tahun Futuhat? Tahun Fathu Makkah 1, tahun Fathu Makkah 2 FM. Kenapa enggak dinamakan itu? Atau yang terakhir, kenapa enggak dinamakan dengan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW? Itu juga peristiwa yang sangat mengharukan, yang membuat kota Madinah berkabung, dan tidak pernah Madinah berkabung seperti itu. Semuanya berkabung, semuanya menangis. Bahkan Umar bukan hanya menangis, tetapi dia nggak terima dengan kenyataan Rasulullah itu wafat. Siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya penggal kepalanya, kata Umar. Kemudian Abu Bakar menenangkan Umar dengan mengatakan, ya Umar, tidakkah engkau ingat firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw in qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad adalah salah satu rasul di antara rasul-rasul Allah yang lain. Apakah jika dia wafat atau dia terbunuh, kalian kembali kepada agama nenek moyang yang jahiliyah kalian? Barulah Umar sadar Nabi juga bisa wafat. Karena ayatnya di situ maka. Kalau bahasa vulgarnya mati, tapi nggak pantas kalimat mati untuk Rasul, jadi kita terjemahkan wafat. Seandainya dia wafat, artinya Nabi juga bisa wafat. Baru Umar menerima, gak kuat lututnya menahan tubuhnya, sehingga dia juga tersungkur saking sedih dan terpukulnya Umar. Kenapa gak dinamakan dengan nama tahun wafatnya Nabi? Ternyata teman-teman, inilah bukti sejarah betapa peristiwa hijrah itu penting dalam Islam. Sehingga di antara peristiwa-peristiwa besar, Nabi dan para sahabat memilih hijrah sebagai nama tahun Hijriyah. Kedua, kalau teman-teman santri belajar ulumul Quran, karena saya dulu di Mesir ngambil Fakultas Usuluddin jurusan tafsir Al-Quran. Kalau teman-teman belajar ulumul Quran, di ulumul Quran itu kita membedakan, para ulama membedakan ayat Al-Quran menjadi dua model. Ada namanya ayat Makkiyah, ada namanya ayat Madaniyah. Itu dua tipe ayat. Apa arti ayat Makkiyah? Rata-rata orang Indonesia bilangnya ayat Makkiyah itu ayat yang turun di Mekah. Salah. Lalu ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah. Salah. Kenapa namanya Makkiyah Madaniyah? Bukan yang turun di Mekah dan di Madinah. Ayat Makkiyah, ayat yang turun sebelum hijrah. Ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah, tetap namanya Madaniyah, karena turunnya setelah hijrah.
Jadi yang membedakan, yang jadi patokan ayat Makkiyah dan Madaniyah bukan tempat turunnya, tapi peristiwa hijrahnya. Sehingga ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dinamakan ayat Makkiyah, yang turun setelah hijrah dinamakan ayat Madaniyah. Seluruh juz 30 itu Makkiyah, seluruh juz 29 itu Madaniyah, sisanya nyampur. Ada Makkiyahnya, ada Madaniyahnya. Sehingga kalau kita pengen ngerasain vibe-nya Makkiyah, vibe-nya perjuangan Nabi sebelum hijrah, baca juz Ammah, juz 30. Tapi kalau kita pengen ngerasain vibe-nya Madaniyah, Madinah setelah Nabi hijrah, baca juz 29. Dan kedua model ayat ini berbeda sekali karakternya. Di situ Allah ingin memberikan kita sebuah pesan, perhatikan hijrah, bahwa hijrah adalah sebuah transisi dari satu kondisi yang luar biasa kepada kondisi lain yang juga luar biasa. Hijrah penting banget sampai menjadi pembeda antara tipe ayat satu dengan ayat yang lain. Ini pentingnya hijrah. Yang ketiga, ada satu hadis, sebagian ulama menamakannya dengan ummul sunnah atau ummul hadis. Apa ummul hadis atau ummul sunnah? Ada ikhtilaf memang di antara ulama hadis, tapi sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini adalah ibunya hadis. Kalau ibunya Al-Quran, Al-Fatihah. Ibunya hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Sehingga para ulama kalau menulis kitab, mau kitab akidah, mau kitab akhlak, mau kitab tazkiyatun nas, mau kitab fikih, selalu membuka kitab mereka dengan hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis pembukanya. Kunci semua amalan. Mau babnya salat, mau babnya wudu, mau babnya bahkan jihad yang paling besar sekalipun tergantung kepada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Baca Riyadhus Shalihin, baca I'lamul Muwaqqi'in, baca tulisannya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang kata orang Mesir, man lam yaqra ihya falaysa bi ihya. Siapa yang tidak membaca kitab Ihya maka dia tidak ihya, arti ihya enggak hidup. Jadi orang yang hidup itu harus pernah baca kitab Ihya, dan saya pernah talaki kitab Ihya ketika di Mesir. Jadi bukan hanya baca tapi talaki ke guru saya. Artinya para ulama itu membuka kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat, karena ini adalah kuncinya semua hadis. Gak bisa kita amalkan hadis kalau hadis ini udah gagal. Tapi tahu nggak kita, ketika Nabi mencontohkan tentang bagaimana niat yang benar itu, maka contoh yang Nabi ambil adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ternyata ketika bicara niat, maka contohnya adalah hijrah. Bukan sholat, bukan wudu, bukan sedekah, bukan puasa, bukan jihad, bukan dakwah. Ternyata contoh niat hijrah yang diambil oleh Nabi, menunjukkan hijrah itu penting. Maka hal pertama yang saya ingin sharing dengan teman-teman anak-anak muda yang ada di Masjid Nur Muhammad ini adalah bertepatan dengan peringatan tahun baru Islam ini. Yuk kita refresh lagi nih, tajdid, kita refresh lagi semangat hijrah kita. Karena kalau kita ingin dapatkan kesuksesan, kebaikan, keagungan, kemuliaan, keistimewaan dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara, kata kuncinya satu aja, hijrah. Secara pribadi, kalau kita pengen sukses, hijrah. Secara keluarga, kalau keluarga kita pengen sukses, hijrah. Kalau masyarakat kita ingin menjadi masyarakat yang aman, menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, hijrah. Kalau negeri kita mau aman, hijrah. Hijrah itu adalah kata kunci pembuka segala kebaikan, hijrah. Dan Nabi SAW mendapatkan banyak kebaikan dalam perjalanan dakwah beliau setelah hijrah. Setelah hijrah. Sebelum hijrah ujian Nabi itu berat banget teman-teman. Di Mekah 13 tahun ujiannya bertubi-tubi. Puncaknya diasingkan. Sampai Abu Bakar jatuh miskin.
Khadijah radhiyallahu anha juga jatuh miskin, bahkan jatuh sakit dan wafat setelahnya. Diasingkan, dikucilkan, di-unfollow rame-rame, di-blok, posting ban. Kenapa? Karena diuji, belum hijrah. Tapi begitu selesai hijrah, Allah buka satu persatu kemenangan demi kemenangan. Kemenangan pertama apa? Kemenangan spiritual ibadah. Ketika Nabi baru selesai hijrah, baru aja sampai, maka kemenangan pertamanya adalah Nabi membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid apa? Masjid At-Taqwa. Kok Masjid At-Taqwa? Referensi kami Kuba deh. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yataqahharu. Allah yang menamakan masjid itu Masjid Taqwa. Jadi kalau ada Masjid At-Taqwa di Indonesia hari ini, itu terinspirasi dari Masjid At-Taqwa pertama yang terletak di daerah Kuba. Kita lebih mengenalnya dengan nama Masjid Kuba. Sama aja. Intinya adalah Nabi akhirnya bisa beribadah dengan tenang. Tadinya sebelum hijrah, Nabi sholat di antara berhala-berhala yang ada di Ka'bah, baik di luar Ka'bah bahkan di dalam Ka'bah. Beda metode dakwah Nabi sama Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan menghancurkan berhala ya. Kalau Nabi tidak menghancurkan. Nabi tetap beribadah di antara berhala walaupun tidak menyembah berhala. Nabi menunggu, bukan beliau yang menghancurkan berhala, tetapi nanti orang yang dulunya menyembah berhala, mereka sendiri yang akan menghancurkan sembahan mereka ketika Fathu Makkah. Beda metode, tapi dua-duanya baik. Jadi Nabi tidak penggal, tinggalin satu yang gede. Kenapa ini kamu hancurkan berhala? Kok saya? Tanya aja kepada yang megang kampak, itu yang paling gede. Kan dia nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, ngapain kamu sembah? Nabi nggak menggunakan metode itu. Walaupun metode itu luar biasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad menggunakan metode jangan saya yang menghancurkannya, dia yang menyembahnya. Sehingga ketika Fathu Makkah, mereka sendiri yang semangat banget. Ada yang pakai batu, ada yang pakai palu, ada yang pakai cangkul, ada yang pakai tangan kosong. Wah, dihancur-hancurin. Dan waktu itu tidak kontroversi lagi karena emang mereka sudah semuanya insaf, sudah menjadi muslim, menjadi mukmin. Jadi selama di Mekah, Nabi itu sholatnya susah di antara berhala-berhala. Tapi sampai di Madinah, Nabi bisa sholat di masjid yang nyaman, Masjid Kuba, Masjid At-Taqwa. Selesai? Belum, baru selesai beberapa hari sholat di Masjid At-Taqwa, Kuba. Akhirnya bangun lagi masuk ke kota Madinah, bangun lagi masjid yang lebih besar, lebih luar biasa, lebih agung, Masjid Nabi yang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabi ini sekarang bukan lagi sekedar tempat ibadah, tapi pusat pemerintahan, pusat peradaban. Di situ sholat, di situ dibaginya ghanimah, di situ dibaginya zakat, gerakan sosial, di situ diatur militer, bagaimana menghadapi musuh, membela negara. Di situ juga entertain, di situ juga ada rumah darus sufah, orang-orang yang nggak punya tempat tinggal dan seterusnya. Semuanya di situ, pusat peradaban, Masjid Nabawi. Ini kemenangan loh. Ini kemudahan loh setelah hijrah. Apalagi kemenangan dan kebaikan yang Nabi dapatkan setelah hijrah. Program kedua setelah hijrah, setelah membangun Masjid Nabawi adalah program mu'akhad, mempersaudarakan. Ini yang paling luar biasa menurut saya. Yang tadi saya baca, nanti teman-teman, Bapak Ibu kalau misalnya mau tadabbur, coba nanti buka di surat 59, surat Al-Hasyr di rumah aja, ayat 8 dan 9. Di situ Allah bercerita tentang program setelah Nabi hijrah, mu'akhad, mempersaudarakan antara muhajirina wal ansor. Disitulah muncul istilah muhajirin dan istilah ansor. Sebelumnya nggak ada istilah muhajirin dan ansor. Yang ada adalah Bani Hashim,
Bani Abdi Manaf, Bani Taim, baninya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di Madinah ada Bani Khazraj, ada Bani Aus. Tidak ada Ansar. Yang ada suku-suku. Mereka tuh masih berpencar-pencar, dan di antara mereka saling perang. Persis seperti Indonesia sebelum merdeka. Suku-suku. Permintaan ibu-ibu yang di belakang itu suruh pergi kalau bisa minta tolong. Oh. Sudah disampaikan amanahnya. Iya. Ya. Barakallahu fikum ibu-ibu. Karena perjalanan saya panjang, saya mohon izin duduk ya. Semalam saya baru datang dari Bondowoso itu subuh. Terus subuh ada dakwah lagi, atau mungkin pakai bantal ya? Ada. Ya. Biar kita santai ini ya. Oh siap. Sambil kita tunggu kursi yang lebih tinggi. Tadi sampai di mana? Sampai di suku-suku. Sama. Bantal saja, bantal. Ya. Bantal. Ya udah, nggak apa-apa, saya berdiri aja. Insya Allah nanti masih muda. Sama lagi. Jadi masih suku-suku, masih perang antar suku, perang antar kelompok, perang antar geng dan seterusnya masih terjadi, masih jahiliyah. Belum ada istilah muhajirin dan istilah ansor. Baru muncul istilah muhajirin dan ansor setelah peristiwa hijrah. Muncul istilah muhajirin dan ansor. Kalau sekarang istilah muhajirin dan ansor kita bisa jadikan sebagai semangat nih dalam hijrahnya anak muda. Ada yang berhijrah, ada yang menolong orang yang berhijrah. Yang berhijrah misalnya bisa jadi hijrahnya tuh hijrah tadi, hijrah status. Pengen nikah tapi kurang modal. Ya udah saya jadi ansor. Butuh modal apa? Gak banyak, cuma 1 villa. Kalau itu sih mending saya sendiri yang nikah katanya ya. Artinya ketika ada saudara kita yang ingin berubah, ingin belajar, ingin memperbaiki diri, kita jadi ansor. DKM jadi ansor fasilitasi. Pedagang jadi ansor sponsorin, modalin. Karena dakwah juga butuh modal. Mungkin operasional, mungkin konsumsi, mungkin ini, mungkin itu, transportasi, akomodasi, bantu. Sehingga ketika kita yang merasa saya nggak sedang hijrah, tapi saya ingin menjadi ansornya orang-orang yang berhijrah, yang pengen belajar ke masjid, yang pengen belajar ke sebuah lembaga, yang pengen belajar ke pesantren, yang pengen belajar ke universitas, yang pengen memperbaiki diri, saya jadi ansornya, saya membantu dia. Disitulah muncul istilah golongan muhajirin dan ansor. Di surat Al-Hasyr Allah ceritakan spirit muhajirin apa, Allah ceritakan spirit ansor apa. Itu keren banget kalau kita tadaburi dalam momentum hijriah. Udah belum kita menjadi the real muhajirin, muhajirin yang sejati? Udah belum kita menjadi the real ansor, ansor yang sejati sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 8 tentang muhajirin, ayat 9 tentang ansor. Itu keren banget. Saya pengen jadi muhajirin Ustaz, baca ayat 8. Saya pengen hijrah Ustaz, baca ayat 8. Ustaz, ada teman saya pengen hijrah tapi dia kayaknya butuh disupport. Ya udah baca ayat 9, jadilah ansor bagi dia. Sehingga apa janji Allah untuk keduanya? Allah sebutkan di surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun, was-sabiqunal awwalun, orang yang lebih dulu dan yang pertama-tama dalam Islam. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan golongan ansar. Terus kita gimana yang bukan muhajirin dan bukan ansar? Kan kita beda generasi. Bisa nggak kita jadi seperti mereka? Ada kesempatan kita setelahnya.
walladzina ittaba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ataupun ansor dengan sebaik-baiknya. Ikuti muhajirin, ikuti ansor dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Maka apa janji Allah di dalam ayat itu? Pertama, radhiyallahu anhum, Allah ridha sama mereka. Nah, ini puncak dari kebaikan ketika dapat ridha Allah. Apalagi janji Allah setelah itu? Selain ridha, Allah menjanjikan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu program kemenangan sosial setelah hijrah. Berhasil mempersaudarakan suku-suku yang berpecah belah, yang berperang ratusan tahun menjadi dua kelompok saja. Yang satu namanya kelompok muhajirin, dan yang kedua namanya kelompok ansor. Mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Itu yang saya lakukan di Bandung ketika membuat tren hijrah. Jadi buat ayahanda dan ibunda yang gak kenal Hanan Hattaqi, karena Hanan Hattaqi gak pernah muncul di TV. Semua channel TV minta saya, tapi saya belum berjodoh, belum cocok masuk TV, merasa kurang ganteng. Kalau saya masuk TV, entah ilfil, orang lagi makan gak enak makan. Jadi saya gak usah masuk deh, saya bilang. Berbagai macam acara TV, religi, kemudian tausiah segala macam minta. Saya bilang saya kayaknya gak usah di TV deh, biar di sosmed aja. Kenapa? Segmentasi dakwah saya adanya di sosial media. Saya gak merasa butuh TV waktu itu. Lalu kata teman-teman di TV, kan bagus Ustaz bisa masuk TV. Saya nggak merasa lagi butuh, karena saya ada YouTube, saya ada Instagram, saya ada teman-teman yang siap bantu di sosial media. Insya Allah itu udah cukup buat saya. 1 minute booster, ngomong 1 menit, yang nontonnya sekian juta, udah cukup. Tausiah gini nih, yang nonton berapa ratus, berapa ribu, 2.000, 3.000. Perjalanannya jauh, dari Surabaya 4,5 jam, dari Bandung 2 jam naik pesawat, untuk menyampaikan cerita tentang hijrah. Tapi di sosial media saya duduk di rumah, bikin konten, ngomong, posting, yang nonton bukan 2.000, sekian juta, karena followersnya 9 juta, berarti minimal. Maksudnya biar nggak salah paham, karena saya pernah gini teman-teman. Dulu saya kan pakai kupluk ya, sekarang udah hijrah. Dulu saya pakai kupluk, pakai topi. Kenapa Ustaz sekarang pakai peci? Udah hijrah. Kok bisa Ustaz ganti penampilan? Kalau di masjid saya pakai peci, kalau dulu di mana-mana saya pakai peci, salah juga. Pas ke masjid salah paham DKM. Diundang sama anak muda nih ke masjid. Saya udah datang duduk di depan, ketua DKM nanya, "Dek, Ustadznya udah datang?" Kan sakit hati ya. "Pak, saya Ustadznya." Terus dia ngeliatin, kayak nggak percaya ini orang nyantri di mana, belajar agama di mana, sanatnya apa, kan gitu kan? Insya Allah saya nyantri 6 tahun. Saya belajar di Al-Azhar, saya talaki juga di masjid-masjid. Ketika di Mesir, saya adalah mahasiswa dan murid favoritnya guru saya di Al-Azhar, namanya Dr. Ahmad Zaid. Beliau mengamanahkan saya dakwah anak muda ketika pulang ke Indonesia. Jadi belajar lumayan serius walaupun nggak pintar-pintar amat. Saya waktu kecil suka ikut musabaqah, sehingga sering dapat beasiswa. Musabaqah tingkat anak-anak nasional, alhamdulillah juara 1. Musabaqah 1 juz juara 1. Musabaqah 5 juz, 10 juz, remaja, sampai di Mesir saya ikut acara audisi di TV Mesir. Nama acaranya tuh Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Sama orang-orang Mesir yang suaranya bagus-bagus, bacaannya bagus-bagus, kita audisi. Nguler, kayak audisi mau ikut stand up comedy, mau apa dulu tuh, mencari bakat ya. Ikut di Mesir.
Alhamdulillah dari sekian ratus yang ikut audisi, saya masuk 10 besar. Audisi lagi masuk 3 besar. Audisi lagi juara 1. Alhamdulillah. Dikasih, karena saya dapat peringkat pertama, dikasih 20 episode acara di TV Mesir. Ngapain? Tilawah. Ditasmi langsung secara qiraat dan riwayat oleh seorang ulama yang paling tinggi derajat riwayatnya di Mesir, namanya Syekh Abdul Hakim. Sehingga beliau yang mentashih, yang menyimak bacaan saya. Ini wakaf di sini, karena Nabi dulu wakafnya di sini, nggak boleh wakaf di sini. Walaupun nggak salah, tapi nggak wakafnya Nabi. Nabi wakaf di mana? Oh, di sini wakafnya Nabi. Bagaimana cara Nabi mengucapkan huruf wahwa atau wahwa itu beda. Sehingga kita oh gini baca Quran teh. Saya pikir baca Quran yang penting lancar. Ternyata nadanya aja ada riwayatnya dari Nabi. Wakafnya ada riwayat dari Nabi. Gitu. Nah, apa yang saya lakukan di dakwah anak muda? Kenapa nggak milih dakwahnya umum aja di TV? Dakwah saya justru masuknya ke segmen yang belum berani ke masjid. Kalau yang udah di masjid, yang udah ke masjid dulu, datang ke taklim saya, itu salah taklim. Kenapa? Mereka nggak butuh saya, mereka butuhnya ulama. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, ulama-ulama. Kalau yang datang ke saya, itu bukan orang yang pengen belajar ilmu, karena saya bukan orang yang berilmu, tapi pengen kembali ke Allah, cuma nggak tahu jalan. Itu yang terjadi. Mereka pengen pulang ke Allah, nggak tahu jalan, karena dakwah cuma di mimbar, nggak ada yang jemput mereka di luar. Dakwah kita di atas mimbar, dakwah kita di mihrab, indah, nyaman. Mereka di luar bingung pengen pulang ke Allah, maka saya keluar dari masjid, nyamperin teman-teman skateboard, nyamperin teman-teman BMX. Saya bilang, ajarin saya dong cara main skateboard. Akhirnya saya main skateboard. Ustadz pertama di dunia skateboarder. Lalu setelah skateboard, saya pengen belajar surfing, ngambil ombak. Pergi saya ke selatan, yang ombaknya gede-gede. Saya bilang di sana tuh ada atlet surfer dari Jawa Barat, juara dunia juga. Saya bilang ke dia, ajarin saya pedal dong, gimana cara pedal. Akhirnya diajarin. Siangnya kita main ombak, ke gulung, ke luar biasa. Sampai saya pernah tuh dapat ombak 4 meter tinggi. Dia aja juara dunia, takbir. Saya, innalillah. Allahu Akbar kata dia. Dia kan pedalnya cepat. Saya udah nggak bisa pedal. Innalillah. Ke gulung, keseret ke bawah sampai ke pantai. Ketika saya keluar dari ombak di pantai, ini udah habis berdarah. Pride bro. Gaya gitu, cowok banget lah ya. Siangnya mereka ajarin saya pedal. Malamnya untuk pertama kalinya mereka ngadain tahajud bareng di pantai. Masuk ke komunitas. Masuk ke geng motor. Di Bandung geng motor, satu geng motor 50.000 orang. Ada 4 geng motor. Kerjanya tarung, bacok-bacokan, begal. Geng motor beda sama klub motor ya. Kalau klub motor kan seneng motor ya. Ada klub motor gede, misalnya Harley, ada klub NMAX, ada klub Mio, ada klub apa misalnya kan ya, seneng motor, touring, itu klub motor positif. Tapi kalau geng motor bukan seneng motor, seneng tarung. 200.000 anak muda dari mulai SMP sampai S3. Ada geng motor yang S3 Ustaz? Ada, dokter komunikasi, dokter manajemen, tapi geng motor ada juga. Karena di Bandung itu menjadi semacam culture-nya anak muda. Kalau nggak masuk ke dalam geng motor, rasanya dia nggak gaul. Masuk kita ke situ. Saya datangin tokoh-tokohnya yang dulunya masih bawa pistol, namanya juga gangster kan. Anak buahnya salah dikit, tembak. Saya datengin, Kang, belajar bareng yuk. Saya datangin tokoh yang paling saya anggap nih kayaknya mudah nih diajak. Nggak bisa langsung ke yang paling tinggi. Datang 1, 2, 3. Akhirnya kita bikin kegiatan. Salah satu nama geng motornya Briges. Kita bikin nama kegiatan Briges Berzikir. Datang. Saya pikir yang datang paling 100 orang. Karena nggak dapat izin. Kan takutnya nanti kan kacau nih. Soalnya ada musuhnya, XTC. Kalau Briges sudah ngumpul, ntar XTC datang kan bisa bahaya. Akhirnya polisi tidak memberikan izin. Nginep kita di kantor polisi malam itu. Supaya dapat
izin besok acara Birges berzikir. Saya ngundang Ustadz almarhum Arifin Ilham. Waktu itu saya belum punya sosial media, saya belum punya Instagram. Jadi saya masih main di belakang memprogram. Ustadz Arifin kita undang, datang berzikir nih. Berapa coba anak Birges yang datang? Lebih dari 3.000 anak geng motor berzikir. Tahun berapa Ustadz? 2015. Awal kita membuat tren hijrah. Kok bikin tren sih? Yang nggak paham metode dakwah mungkin mengira kok bikin tren, bukan bikin pesantren. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya cuman guru ngaji biasa, seorang dai biasa. Saya merasa belum punya kemampuan membuat pesantren, tapi saya pengen berdakwah. Gimana caranya? Akhirnya saya nggak bikin pesantren, saya menyebarkan pesan lewat tren. Namanya pesan_tren pakai D. Kalau diucapin pesantren, oh pondok pesantren, bukan pondok pesantren, bikin tren. Tren apa yang kita bikin? Hijrah. Yang tadinya hijrah cuma dibahas ketika tahun baru Islam, sejak 2015 hijrah menjadi lifestyle-nya anak muda dan masif di seluruh Indonesia. Berbondong-bondong. Tahu nggak ayat tren di Al-Quran itu mana? Ada loh, ayat tren di Al-Quran itu ada. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong, masif, berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas, itulah tren. Dakwah kita harus kayak gitu, kalau nggak kalah sama sosmed, sama TikTok. Angkat tanganmu Besti. Trending, dengarkanlah. Trending. Sekarang apalagi segala macam pargoy ya. Kan trending tuh. Masa dakwah nggak trending? Kita bikin tren dakwah. Tapi ada metodenya. Ini nggak asal-asalan. Teman-teman banyak yang ngikutin tapi nggak paham metode membuat tren itu kayak gimana. Kita punya kurikulumnya, metodenya gimana. Kenapa? Biar anak-anak muda ini positif hidupnya, nggak jadi gangster lagi. Karena ketika hijrah, dampaknya tuh bukan cuma spiritual, dampak sosialnya konkret loh. Tadinya begal, jadi taubat. Kan konkret dampak sosialnya, kriminal berkurang. Jadi positif, akhirnya hijrahlah 4 geng motor ini. Nggak 100% sih, tokoh-tokohnya, beberapa pengikutnya hijrah. Setelah hijrah, bulan Ramadan tahun 2018 kita bikin deklarasi mu'akhad. Persaudaraan. Mu'akhad bainal Birges wal Ektasib. Mu'akhad baina Munrekers wa GBR. Mu'akhad, saudara. Setelah mereka bersaudara, akhirnya geng motor berubah nama menjadi ormas. Tadinya kan komunitas, tidak resmi. Lalu menjadi ormas yang resmi, dan untuk pertama kalinya di dalam ormas geng motor itu ada divisi dakwah. Mulailah mereka belajar ngaji, tahsin, alif bata. Itu yang kita lakukan, nggak muncul di TV. Buat anak muda pasti nggak asing lagi ya tentang tren hijrah, karena anak muda mainnya ini, di sini adanya. Tidak ada di layar besar, ada di layar kecil. Mungkin bagi yang udah lebih senior, mainnya layar besar. Kalau anak muda mainnya layar kecil, beda mainan. Beda referen, bahasa resminya beda referensi. Akhirnya hijrah nih, kita persaudarakan. Setelah selesai mu'akhad bainal geng motor, agenda berikutnya mu'akhad bainal supporter bola. Itulah dakwah konkret, bukan cuma ceramah, harus diprogram perubahan itu. Karena dalam definisi saya, dakwah adalah memprogram perubahan, bukan menceramahi orang. Ceramah hanya salah satu instrumen dakwah, tapi definisinya dakwah itu memprogram perubahan. Masuk ke supporter bola. Saya pengen punya mimpi mu'akhad baina Aremania wa Bonek. Mu'akhad baina Bobota Viking wa The Jack. Kan itu simbol supporter bola yang cukup besar, walaupun di banyak daerah juga besar, tapi ini kayak simbolik karena sering terjadi insiden kan. Ada, harus masuk dakwah ke situ untuk mu'akhad. Bukan cuma ceramahin mereka. Gimana cara mereka bersaudara? Mulai masuk yang terdekat dulu, Viking Boboto. Saya cari Panglima Viking. Namanya Yana Bool. Setelah hijrah ganti nama Yana Umar. Sekarang kalau cari akunnya udah nggak ada Yana Bool, adanya Yana Umar, udah hijrah.
Ketika Kang Yana Umar udah hijrah, ngaji bareng, Boboto juga hijrah. Setelah Boboto hijrah, akhirnya pas tanding bola, mereka nggak mau lagi ninggalin sholat. Caranya gimana? Kita sediakanlah musola portable di luar stadion. Tapi tanding bolanya masih menjelang maghrib. Akhirnya karena ini sebuah basis sosial, mereka minta ke penyelenggara liga, kalau tanding kandang, kami pengen Persib itu mainnya setelah maghrib. Dikabulkan. Akhirnya mereka bisa sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, ini saya ulangi lagi, bukan semuanya ya, karena kalau semuanya terlalu perfect lah. Tapi banyak yang seperti itu, ada ribuan. Setelah mereka sholat maghrib masuk ke stadion, untuk pertama kalinya dulu tahun 2017-2018 di stadion itu sebelum tanding bola mereka baca Al-Fatihah satu stadion. Setelah baca Al-Fatihah, sholawat dulu satu stadion. Setelah itu baru yel-yel masing-masing ke sebelah sana. Wah, itu setelah Al-Fatihah dan sholawat. Ketika mau dipersaudarakan tahun 2020, qadarullah pandemi. Akhirnya tertunda, nggak bisa ngumpulin orang, nggak bisa bikin crowd event, pandemi nih. Jadi saya kalau bikin sebuah kegiatan pasti ada agenda-agenda sosialnya di situ, agenda kepemudaannya supaya mereka lebih positif. Kita berharap kalau udah mu'akhad, udah bersaudara, nggak ada lagi yang pukul pakai balok di luar stadion, kan gitu kan? Dilemparin batu, dipukul pakai balok, dihajar rame-rame sampai wafat. Kan nggak indah kita ngeliat ini. Sedih banget kita ngeliat pemuda dengan kondisi seperti ini. Siapa yang harus bertindak? Nggak cukup aparat keamanan, nggak cukup dinas sosial, dakwah turun. Sehingga akhirnya berkurang, nggak hilang, berkurang lah. Minimal mengurangi kemungkaran. Itu kemenangan yang didapatkan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Apa semangat Ansor yang digambarkan di dalam ayat 9 surat Al-Hasyr? Semangatnya adalah yuhibbuna man hajara. Mereka mencintai orang yang berhijrah. Itu semangat pertama. Pengen jadi Ansor, cintai orang yang sedang berhijrah. Apapun bentuk hijrahnya selama positif. Hijrah pribadi, hijrah keluarga, hijrah tempat, hijrah perilaku, hijrah status, hijrah pekerjaan. Cintai mereka. Anak muda yang pengen berhijrah, Pak, kami pengen berhijrah, pengen belajar Al-Quran. Kami selama ini gak pernah bisa khatam Al-Quran karena gak lancar baca Quran, bahkan gak bisa baca. Kami pengen rasanya bulan Ramadan itu khataman, malam 27 Ramadan khataman. Boleh gak kami komunitas hijrah belajar di masjid? Masjid Ansor jadinya. Yaudah deh, nggak apa-apa nak, silakan belajar di sini. Butuh apa kalian? Kami support totalitas. Yuhibbun, mencintai orang yang berhijrah. Jangan malah kalian siapa? Dari mana? Kalian bukan orang sini dan seterusnya. Jangan gitu. Kita mencintai mereka. Itulah semangat Ansornya para sahabat yang Allah ridho di dalam surat At-Taubah. Satu, yuhibbun. Yang kedua apa? Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Nggak ada kepentingan. Tidak ada hajah, kepentingan. Wah, ini kayaknya banyak anak muda, bisa saya jualan bakso di depan. Wah, kayaknya banyak taklim, bisa saya jualan sate. Boleh nggak? Boleh. Tetapi dia bukan Ansor, dia pedagang namanya. Dia bukan Ansor, tapi dia pedagang. Dan nggak salah jadi pedagang. Tapi kan nggak dapat keistimewaan menjadi Ansor kan? Kalau mau jadi Ansor, la yajiduna fi sudurihim hajah, tidak ada kepentingan apa-apa, murni karena mencintai dan ingin menolong orang yang berhijrah. Itu semangatnya Ansar. Setelah itu apa disebut di Al-Quran? Yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini yang paling tinggi, itsar. Apa arti itsar? Mendahulukan orang muhajirin daripada dirinya, walaupun dia juga butuh. Itu itsar. Luar biasa itu. Kita sebagai warga sekitar masjid, gara-gara anak muda ramai di masjid, kita itsar. Dek, parkir di depan rumah ibu aja, parkir di depan rumah saya aja. Padahal biasanya kita nyaman, gak ada yang parkir di depan rumah. Tapi karena kita mencintai orang yang sedang berhijrah, kita jadi Ansornya. Ya udah, silakan parkir di sini. Nanti kalau udah beres, yang rapi ya, jangan buang sampah sembarangan ya, silakan bubar baik-baik. Itu Ansor. Kita persilakan mereka, bukan malah
kita membuat mereka merasa nggak nyaman. Itulah semangat Ansor yang ada di surat Al-Hasyr. Saya bikin taklim awalnya di Al-Latif Bandung. Masjidnya cuma 30 orang taklimnya selama 8 tahun. Dari 2006 sampai 2014. 8 tahun yang hadir 30 orang. Kalau Persib lagi main, pengajian libur. Nobar depan masjid. Ustadz, malam ini libur dulu. Kenapa? Persib lagi main. Oh siap. Nonton bareng. Selesai. 30 orang. Yang hadir 30 orang. Kata ketua DKM, Ustadz gimana ya biar anak muda rame. Itu sebelum 2015 ada tren hijrah. Gimana ya biar masjid rame, biar anak-anak muda senang ke masjid. Pak, mau masjidnya rame? Serius. Beri saya kesempatan 2 tahun, saya bilang. Biar saya yang memprogram. Karena selama ini kan yang memprogram DKM, bukan ulama. DKM itu dulunya mantan pejabat, mantan orang hebat, mantan pengusaha, bukan ustadz. Ya Allah. Bukan ustadz. Dia tidak mampu memprogram dakwah. Harusnya dia menjadi ansor dakwah, bukan programmer dakwah. Saya bilang baik-baik. Kebenaran waktu itu ketua DKM-nya arsitek. Orangnya baik banget, lembut. Pak, boleh nggak saya kasih kesempatan? Saya dikasih kesempatan 2 tahun, biar saya yang program. Oh boleh Ustaz. DKM memfasilitasi, mensupport, tidak intervensi di program saya. Siap Ustaz. Oke. Bismillah. Tahun 2014 akhir kita mulai bikin kurikulum, konsep segala macam. 2015 awal kita mulai bergerak. 2016 Ramadan membludak sholatnya sampai ke depan. Lalu tetangga komen, Ustadz kebanyakan. Kalau tadi kedikitan, kalau sekarang kebanyakan. Benar nih, nggak mau lebih banyak lagi. Itu cuma 1-2 orang. Yang lain gimana? Semangat Ustadz, jalan terus. Ya udah. Tahun 2017 saya bilang insya Allah kita nutup jalan. Jadi depan masjid itu ada jalan panjang sekitar 150 meter panjangnya. Insya Allah kita tutup untuk sholat Qiyamul Ramadan 10 malam terakhir. Saya ngimamin. Apa yang terjadi? Benar, qadarullah, dimudahkan Allah. Saya cemburu dengan keadaan di Turki, di Alexandria, Mesir kan ada tuh yang sholat sampai di jalan-jalan kan. Saya bilang kita bikin kayak gitu ntar di Bandung. Alhamdulillah 2017 tutup jalan dari ujung ke ujung. Sekitar 25.000 anak muda hadir untuk sholat Qiyam Ramadan 10 malam terakhir. Yang bikin saya ini tahajud bin nikmah ya, semangat. Yang bikin saya happy apa? Yang sholat itu tatoan. Kalau yang sholatnya jidatnya hitam, saya nggak happy. Kenapa? Dia emang ahli ibadah. Dia nggak saya bikin program juga udah cari masjid sendiri kan, orang solih. Tapi ini adalah yang tatoan, perempuannya nggak berhijab. Saya senang kalau yang datangnya nggak berhijab. Ada yang datang gini nanya ke saya, Ustadz, saya pengen ikut taklim tapi saya belum berjilbab, boleh? Boleh taklimnya, bukan boleh nggak berjilbab. Tapi nggak perlu diperjelas. Saya bilang boleh. Dalam hati saya boleh taklim. Kan nggak harus berjilbab untuk taklim, supaya nanti setelah dia taklim berjilbab kan gitu kan tujuannya. Oh bisa, masuk aja. Pas dia mau datang ke masjid kita udah siapin di masjid itu. Siapin mukena, siapin jilbab. Jadi yang cewek-cewek, ladies, bestie yang datang belum berjilbab, Mbak silakan pakai ini. Mau yang warna apa? Oh yang ini aja, yang pink. Ini aja yang warna-warni. Ini aja yang ungu. Saya galau warna yang mana ya? Ya bebas yang mana aja. Datang pakai. Pulangnya gimana? Bawa pulang. Benar, dibawa pulang. Enggak kita minta. Jangan Mbak, jilbabnya ketinggalan punya kami loh. Mana ithar? Kita sedang menolong orang berhijrah, jangan hitungan dong. Mbak, itu jilbab punya masjid loh. Masjid sediakan untuk mereka. Memangnya pakai jilbab cuma di masjid? Di rumah pakai dong. Ya udah kasih, biar dia pakai sampai ke rumah kan gitu kan? Jangan diminta lagi. Mukena, terus mukena gimana? Mungkin dia selama ini nggak pernah punya mukena karena nggak sholat. Gara-gara dapat mukena dari masjid, dia sholat di rumahnya. Udah kasih aja. Alhamdulillah akhirnya senang ke masjid. Ini masjid kok youth friendly banget ya, anak muda banget. Apa indikasi masjid yang anak muda, masjid youth friendly? 1, banyakin colokan listrik. Itu tanda-tanda masjid youth friendly, masjid anak muda, banyakin colokan listrik. Kenapa? Biar bisa ngecas.
Ini walaupun canda tapi serius, benar. Akhirnya saya bilang ke Pak Ketua DKM karena beliau arsitek, Pak boleh nggak dibanyakin colokan listrik, setiap 1 meter 1 colokan listrik. Kenapa Ustaz? Bapak tahu nggak kenapa anak-anak muda betah di warung kopi, di kafe? Karena di sana ada colokan listrik. Oh benar Ustaz, akhirnya dibikin banyak colokan listrik. Anak muda pasti ngambil bagian-bagian yang sini nih. Bareng dong. Pas rebutan colokan listrik kita sediakan terminal. Akhirnya 1 colokan 5 HP. Udah mulai ramai itu masjid karena masjidnya masjid youth friendly, masjid anak muda. Yang kedua, masjid youth friendly itu ada kafenya. Saya diprotes, Ustadz sesat. Kok di masjid ada kafe katanya? Saya nanya ke teman-teman yang memprotes, boleh nggak kalau di sebelah masjid ada kantin? Boleh kalau kantin. Kantin itu bahasa anak muda kafe. Beda istilah doang. Yang satu pakai istilah kantin, yang satu pakai istilah kafe. Sama tempat ngopi. Cuman bahasa yang lama kantin, bahasa baru kafe. Jangan selalu underestimate dengan lifestyle anak muda. Asal kafe jadi negatif, gaul negatif. Kata siapa gaul itu negatif? Ustadz gaul berarti ustadz setan, karena gaul itu nama setan. Hah? Gaul nama setan? Bentar, gaul itu sunnah Nabi. Emang ada hadisnya? Ada. Al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu darajatan minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul, coba kalimatnya. Mukmin yang bergaul dengan manusia, bukan dengan mukmin doang, manusia, siapa aja. Mukmin yang bergaul dengan manusia lalu bersabar atas gangguan mereka, ketidaknyamanan dalam bergaul, itu lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Berarti mukmin gaul itu lebih keren selama gaulnya positif. Makanya saya bilang, jadilah anak muda gaul. Protes lagi. Benar nih ajarannya. Ngaji di mana dia? Artinya itu yang kita lakukan dalam program hijrah. Jadilah kita bikin bukan kafe tapi pakainya food truck. Food truck itu apa, Ustaz? Jenis hewan apa itu? Food truck adalah truk makanan. Truk makanan itu kayak semacam tenan, kayak gerobak. Oh, gerobak bahasa sederhananya. Gerobak kafe, gerobak kopi. Gimana caranya? Saya kolaborasi dengan beberapa kafe yang ada di sekitar masjid, karena masjid ini ada di tengah kota. Saya cari 7 kafe. Saya datangin mereka, saya ngobrol. Mau nggak branding? Saya punya jamaah yang kalau kajian itu ribuan. Seminggu kajian itu minimal 3 kali. Sering banget rame. Dan setiap malam yang datang ke masjid itu walaupun nggak ada kajian sekitar 500 sampai 1000 orang. Mau nggak branding, marketing? Oh mau. Gimana caranya? Ya udah, kalian buka food truck, buka tenan, buka gerobak kopi di depan masjid secara bergiliran. 1 malam 1 kafe. Kasih mereka seberapa yang kalian mau. Tapi kalau boleh kami menyarankan berikan setiap malam itu 50 cup kopi gratis. 50 cup kopi gratis. Tahu nggak yang datang di situ siapa aja? Ada Muzammil yang punya follower sekian juta. Nanti ada lagi influencer siapa? Mereka kalau lagi makan di situ ngonten. Ketika mereka ngonten, nama brand kafe kamu dikenal orang. Kalian posting gratis, nggak perlu endorse, nggak perlu brand ambassador. Oh gitu ya? Iya. Saya pakai ilmu marketing. Mau 7 kafe. Akhirnya setiap malam ada food truck di depan masjid. Modelnya macam-macam, ada yang pakai VW kombi, ada yang benar-benar cuman gerobak kayak gerobak es krim aja tapi didandanin sampai indah. Pokoknya menarik aja di depan masjid. Setiap malam 50 cup gratis. Siapa yang bisa minum itu? Yang ngaji di masjid. Yang ikut program tahsin, yang ikut program taklim, sambil ngaji silakan ambil kopi gratis di depan. 50 doang ya. Lebih dari itu silakan bayar. Tapi yang terjadi bukan rugi, justru untung. Karena terhadap orang yang support dakwah, orang lain pada respect. Ya udah saya akan datang ke kafe itu kafe support dakwah. Jadi rame, akhirnya banyak yang daftar pengen ngasih kopi gratis depan masjid. Jadi dari 1 malam 1 kafe, akhirnya lebih dari 1 kafe.
Masjid anak muda. Bikin apa lagi di depan? Bikin acara. Namanya Tauhid Fest. Ini belum ada Hijrah Fest. Belum ada Hijrah Fest. Kita pertama yang bikin istilah festival dalam dakwah. Tadinya kan dakwah itu tabligh akbar ya. Akhirnya jadi festival. Ramai ternyata anak muda berbondong-bondong. Kenapa? Saya pengen ada juga gantinya Kick Fest. Kick Fest itu festival clothing di Bandung yang terkenal banget. Jadi kalau udah Kick Fest itu anak-anak muda pada belanja clothing segala macam dari mulai brand lokal sampai brand internasional. Itu Kick Fest. Kita bikin Tauhid Fest. Ngapain di situ? Selain belajar tentang tauhid, mereka juga bisa belajar tentang Islam secara lebih luas lagi. Masjidnya anak muda. Itu yang dilakukan Nabi lebih daripada itu di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu bukan tempat sholat doang, pusat peradaban. Itu terjadi setelah hijrah. Kesimpulannya, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin dapat kebaikan dalam hidup, secara personal ataupun kolektif, pribadi ataupun bangsa, yuk hijrah. Gak usah takut untuk hijrah. Udah, bismillah deh. Yang masih sendiri, udah nikah. Pulang dari Masjid Nur Muhammad, Mbak, dengar kan tadi Ustaz Anan ngomong apa? Oh dengar, kenapa? Yuk kita amalkan. Udah siap? Belum sih gitu. Udah ada modal? Belum. Loh kok pede banget ngajak? Nih saya kasih dalil. Nanti kalau ditanya sama calon mertua, kamu kerja apa? Lagi nyari kerja pak. Belum siap dong? Insya Allah sih siap secara batin. Mental saya siap insya Allah. Tapi udah ada modal? Belum. Terus kamu mau ngasih makan apa untuk orang saya? Yang ngasih makan bukan saya, Allah. Kita ini Allah Ar-Razzaq dan kita akilur rezeki. Kita ini pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Baca ayat. Pak, saya bukan ustadz, tapi saya pernah baca ayat ini nih. Iyakunu fuqara. Kalau mereka fakir, apa arti fakir? Makan sehari aja susah, itu arti fakir kan? Kalau bisa makan sehari, besok nggak bisa, namanya miskin. Kalau hari itu aja nggak bisa makan, namanya fakir. Iyakunu fuqara. Kalau mereka nggak bisa makan, fakir, nggak punya modal nikah, asa ayyuniyahumullah. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Janji Allah. Percaya nggak? Siap? Hijrah malam ini? Hijrah status. Insya Allah nanti kalau saya ada kesempatan lagi datang ke Sumeneb, nggak ada lagi yang muka-muka sedih, galau. Itu muka-muka jomblo emang gitu sih. Nggak usah ini lagi dengan mantan lah. Udah lupakan mantan. Mantan itu jangan dicari-cari, karena dia nggak punya akun, pasti fake. Nggak mungkin namanya misalnya Budi lah, namanya Budi, cari mantan namanya Budi, nggak ada, pasti tinggal B dan D, BD, pakai akun fake supaya bisa stalking. Udah mantan masih stalking, udah hijrah aja, udah nikah. Allah yang mencukupkan. Apa buktinya Ustaz? Saya sebagai salah satu buktinya. Saya ngalamin. Istri saya orang Tuban, kuliah juga di Mesir. Saya nggak kenal dengan dia, ketemu di Mesir. Ketemunya pas sudah lulus. Saya udah wisuda, dia udah wisuda, ketemu lagi beli kebab. Dan lagi beli kebab, saya lihat, kayaknya saya harus hijrah nih. Akhirnya saya tanya ke dia, Mbak dari mana? Dari Jawa Timur. Oh iya, kayak tahu aja saya di mana. Karena saya kan orang kampung, nggak pernah kemana-mana aja. Jawa Timurnya di mana? Tuban. Saya nggak tahu Tuban di mana. Oh Tuban. Tubannya di mana Mbak? Rengel, arah ke Bojonegoro. Rengel. Apa ya? Gaya aja deh, Mbak.
saya pengen serius sama Mbak. Hah? Mas namanya siapa? Kenalan juga belum. Udah pengen serius aja. Kenalan. Akhirnya dia nanya, udah siap? Siap. Udah ada modal? Belum. Oh gimana dong? Bismillah Mbak. Iya kunu fukara. Ayo keluarin dalil Ustadz ya. Akhirnya dia bilang telepon aja ibu saya di kampung. Kalau ibu saya, ayah saya setuju insya Allah. Saya telepon, dia kasih nomor telepon. Dulu kan telepon nggak kayak sekarang gampang, WhatsApp call. Dulu ke wartel. Beda generasi. Handphone masih susah. Ada-adanya handphone tuh Nokia yang gede gitu kan. Nokia yang bisa ngelempar maling, gede banget. Jadi saya ke wartel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan logat Jawanya. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Saya kenalin diri dulu. Pengen melamar anak ibu. Oh iya, anaknya gimana? Oh anaknya setuju. Saya bilang langsung mewakili. Alhamdulillah setuju. Setelah setuju, sekarang challenge-nya cari uang, cari modal, mahar. Gimana cara cari modal untuk mahar? Saya ikut tenaga musiman haji. Karena di Mesir mahasiswa Timur Tengah biasanya dapat jatah tenaga musiman haji. Masing-masing kekeluargaan mahasiswa dapat. Saya dari kekeluargaan mahasiswa Aceh dapatnya cuma 5 karena mahasiswanya nggak sebanyak Jawa Timur. Nah, ketika saya dapat jatah 5, diundi di antara puluhan yang dapat jatah. Saya bertaruh di situ. Ya Allah, Engkau yang berjanji, asa ayyughniyahumullah. Saya pengen nikah. Saya nggak mau banyak dosa. Saya nggak mau pacaran. Tolong saya ya Allah. Rabbi, baca doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbi, aku ini fakir, gak punya apa-apa. Aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Setelah Nabi Musa baca doa itu, datanglah seorang perempuan solihah yang cantik, yang istimewa, berjalan malu-malu. Tamshi ala istihya, berjalan malu-malu, bukan joget. Berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Gimana ya? Gimana yang ngomongnya? Itu malu-malu, itu cewek banget itu. Mahkota perempuan adalah sifat malu. Sehingga semakin besar rasa malunya perempuan, berarti dia semakin ratu. Jadi kalau mau milih perempuan yang punya karakter ratu, ratu sejagat, cari yang punya mahkota rasa malu yang paling besar. Makin malu, makin mulia. Malu bagus tuh. Cowok beda, jangan malu-malu. Mahkota laki-laki adalah tanggung jawab. Quwwatut tahammul, tanggung jawab, itulah mahkota laki-laki. Makin besar tanggung jawab laki-laki yang dia ambil, berarti dia semakin raja. Jadi kemuliaan seorang perempuan ada di sifat malu, kemuliaan seorang laki-laki ada di tanggung jawabnya. Maka saya baca doa itu, diundi. Nama pertama yang keluar bukan nama saya. Saya mulai nunduk ke bawah. Nama yang kedua bukan nama saya. Teman saya yang tahu cerita saya udah nepuk-nepuk. Sabar ya, sabar. Saya bilang belum juga, masih ada 3. Yang ketiga bukan nama saya. Itu dramatis banget loh. Udah kayak penalti. Yang keempat bukan nama saya. Coba bayangin, Allah luar biasa ya, pengen ngasih saya pelajaran. Yang tinggal satu lagi, yang kelima, ya Allah nggak jadi nikah nih ya Allah. Yang kelima nama saya, Masya Allah, akhirnya semuanya ngasih saya selamat. Yang 4 lagi nggak dapat selamat apa-apa. Selamat ya kamu jadi nikah. Saya telepon, Insya Allah kita jadi nikah. Berangkat haji. Di haji qadarullah, Allah yang merencanakan mertua saya dari Tuban haji juga tahun itu. Nikahlah kita di Masjidil Haram. Yang nggak punya modal, yang fakir nikahnya di Masjidil Haram. Yang kaya raya aja nikahnya di lapangan. Kita di Masjidil Haram nikahnya. Istri saya masih di Mesir karena dia nggak haji. Kan bisa online. Yang penting ada laki-laki, ada calon
mertua saksi, yaitu ada wali, ada saksi. Yang penting gitu kan, akad nikahnya, rukun nikahnya. Setelah semua selesai rangkaian haji, kita nikah. Saya ketemu mertua di haji itu gara-gara apa? Busnya mertua saya nyasar. Allah takdirkan kayak gitu, nyasar busnya. Dari satu kloter cuma satu rombongan yang nyasar, yang paling belakang. Mertua saya nelfon saya, "Nak," bangga banget saya dipanggil nak. Iya abah. Saya manggilnya abah. Mertua saya itu pengurus masjid Asmoro Kondi di Palang, Tuban. Asmoro Kondi. Dulu saya di situ sering ngisi. Pas acara Hall Syekh Asmoro Kondi, saya ceramah di situ dan mimpin sholawat bareng teman-teman di sana. Acara sedekah laut di Palang, saya penceramahnya. Sedekah laut. Insya Allah kenal banyak kiai-kiai. Bahkan keluarga besar istri saya itu keluarga kiai karena pendiri pondok tahfiz pertama di Tuban. Jadi akhirnya nyasar, telepon saya, "Nak, abah nyasar." "Oh ya siap bah, di mana bah?" "Nggak tahu, ini batu semua." Dan bukan aku. "Oh nggak apa-apa pak, nanti saya insya Allah ke situ." Padahal saya juga nggak tahu di mana. Dan dulu tidak ada Sherlock. Gimana Sherlocknya? Ke langit. "Ya Allah, abah saya nyasar." Saya naik taksi, saya bilang ke supir taksi, "Saya pokoknya mau keliling, nggak ada tujuan." Dia juga heran, "Jalan aja, saya bayar." Jalan, ketemu. Kan ada tulisannya tuh dari kloter mana, dari rombongan mana. "Wah ini nih bus abah saya." Saya berhentiin, saya naik. Langsung abah saya bangga memperkenalkan sebus, "Ini anak saya, ini anak saya." Setelah nikah, alhamdulillah balik ke Mesir. Pas sudah beres akan nikah, nelpon yang kita udah halal. Oh masya Allah. Udah nikah, balik ke Mesir, tinggal di rumah sendiri, udah nggak lagi bareng dengan teman-teman di kos-kosan. Setelah itulah yang tadi saya bilang, rezeki itu mudah banget sama Allah. Itu janji Allah. Udah yakin, Bismillah hijrah. Hijrah dari pekerjaan yang dosa, yang gara-gara kerja di situ nggak bisa sholat Jumat, yang gara-gara kerja di situ nggak bisa pakai jilbab, yang gara-gara di situ nambah dosa riba. Hijrah misalnya nih, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu janji Allah dalam perjalanan hijrah. La tahzan, innallaha ma'ana. Mudah-mudahan anak-anak muda Sumeneb dan sekitarnya menjadi muhajirin, sebagiannya menjadi ansor. Siapapun kita, baik muhajirin ataupun ansor, maka jadilah kita orang yang bekerja dan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.